Bentar, keliru yang saya share. Ini harus. Ini eh, sudah agak sulit soalnya, jadi tidak sesederhana yang tadi. Kalau yang tadi kan sudah diketahui apa, tinggal ngitung D-nya apa. Kali ini tidak diketahui. Nah, A-nya dan B-nya tidak diketahui. Kemudian disebutkan bahwa dia memiliki dua akar real yang sama. Yang ditanyakan adalah nilai A-nya, nilai B-nya, dan diskriminan. Nah, maka gimana caranya? Nah, tapi diketahui di sini adalah jumlah kedua akar adalah 6. Artinya bahwa X1 plus X2 sama dengan 6 ya. Kalau kita ingat tadi rumusnya X1 plus X2 adalah min B per A ya. Berarti min B per A sama dengan 6. Sampai di sini dulu paham? Ini maksudnya sama itu kembar ya mungkin ya. Kembar ya. Jadi memiliki dua angka real yang kembar ya. Kemudian ini bagaimana? Min B per A sama dengan 6. Belum bisa diselesaikan karena ini ada dua variabel, hanya ada satu persamaan. Maka ini kita sebut persamaan satu. Kalau kita mau sederhanakan, bisa kita tulis min B sama dengan 6A ya. Atau B sama dengan min 6A. Persamaan kedua, eh, kita lihat dari akar real yang sama. Karena akar real yang sama, berarti D-nya sama dengan 0 ya. Berarti D-nya tadi kan rumusnya adalah B kuadrat min 4 AC ya. Sampai di sini dulu paham? Belum lanjut? Nah, ini soalnya juga apa sudah membutuhkan pemahaman lebih. Kalau yang tadi itu hanya masukkan rumus, masukkan ke rumus. Kalau ini ada dua rumus itu yang kita pakai bersamaan. Kalau enggak kita lanjutkan 0 B-nya itu sama dengan ini. Berarti kita masukkan ini. Kemudian 4 tetap, A-nya tetap A karena belum diketahui nilainya, C-nya adalah 9. Sehingga persamaan ini akan menjadi, saya tulis di sini ya, biar mudah, 0 sama dengan min 6A kuadrat, itu berarti adalah 36A kuadrat. Kemudian min 4 A kali 9 berarti itu adalah min 36. Sampai di sini paham? Kalau tidak paham langsung ditanyakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini gimana selesaikannya? Ada 36A kuadrat min 36A. Kita keluarkan 36-nya. Maka 36A kuadrat ini akan sama dengan 36. Oh, mohon maaf, kita keluarkan 36A-nya ya. Ini akan sama dengan A min 36. Ya, berarti 0 ini akan sama dengan 36A dikali A
Oh, ya. Ya, dikali A min 1 ya. Maaf, min 1. Kok bisa? Ini kan kita kalikan. Ini jadi 36A kuadrat. Ini jadi min 36A ya. Terus di sini ya, biar lebih jelas. Berarti 0 sama dengan 36A. Bentar, mindah dulu. 36A dalam kurung A min 1. Nah, ini akan bernilai 0 jika ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Maka kita coba dulu 36A sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0/36. Berarti A sama dengan 0. Maka ini tidak mungkin. Karena tadi syaratnya apa? A tidak boleh sama dengan 0 kan ya. Syarat persamaan kuadrat tadi apa? Bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang mungkin adalah ini, yang sama dengan 0. Berarti A min 1 sama dengan 0. Berarti A sama dengan plus 1. Atau 1 ya. Kalau saya tulis persen tidak apa-apa. Nah, sekarang kita hitung B-nya. Pakai yang mana? Pakai ini tadi. Atau ini. Ditulis B sama dengan min 6A. Min 6 berarti A-nya adalah 1 tadi. Berarti B-nya, B-nya sama dengan min 6. Berarti A-nya adalah 1, B-nya sama dengan 6. Kemudian kita cari diskriminannya, karena diminta untuk cari diskriminan juga. Oh, nggak usah ya, diskriminannya sudah sama dengan 0 ya. Keliru berarti ini pertanyaannya. Karena dia memiliki dua akar real yang sama ya, atau kembar tadi. Nanti D-nya pasti sama dengan 0. Ya, ada yang tanyakan dari soal ini? Agak lama, agak sedikit ya. D-nya min 6 ya. Jadi cara berpikirnya bahwa ada dua kondisi ya di sini. Kondisi pertama adalah ini, memiliki dua akar real. Kondisi kedua adalah ini, jumlah kedua akar sama dengan 6. Maka kita harus bisa memanfaatkan ini, menggabungkan keduanya ini. Nah, kalau kita bisa menggabungkan ini, baru bisa ketemu. Ini kalau misalkan apa namanya, tidak ada persamaan ini juga tidak bisa dihitung. Misalkan ya, A-nya persamaan ini tidak ada. Persamaan B sama dengan min 6 ini tidak ada. Maka D sama dengan 0, berarti 0 sama dengan B kuadrat min 4AC. Yang ada hanya C-nya. Berarti min 36A. Nah, tetap ngambang, tidak bisa dihitung. Ada dua variabel, tapi hanya ada satu persamaan. Karena itu kalau ada dua variabel, maka kita butuh dua persamaan. Berarti ini adalah persamaan dua. Ini persamaan satu tadi. Jadi kita lihat di sini, yang pertama ini bahwa karena akarnya real dan sama, berarti D-nya sama dengan nolnya. Loh, sama ini soalnya. Oh, kita carikan soal lagi aja. Untuk yang soal tadi ada yang tanyakan? Bentar ya, saya carikan soal lagi. Kita cari yang HOTS ya. HOTS itu maksudnya bukan panas ya, tapi high order thinking skill ya.
Betul banget ini. Yang kita cari yang agak sederhana. Misal kadang soal di internet itu belum tentu benar ya. Ya karena ya seperti PPT yang saya download itu kan tadi ada yang juga keliru. Ini salah satu aplikasi dari apa persamaan kuadrat. Keliru. Jadi kadang dalam fisika itu kecepatan ataupun rumus yang lain itu dinyatakan dalam persamaan matematika seperti ini. Nah, kalau ini adalah sebuah kelereng yang dijatuhkan dari atap suatu gedung, persamaan gerak kelereng tersebut mengikuti persamaan ketinggian seperti berikut. 3x², oh ini jadi 3x2, 3 kali 2. Ini maksudnya 3x² ya. 3x² min 12x min 12. Jadi ini maksudnya adalah hanya adalah tinggi ya. Jadi H ini fungsi tinggi ini berbanding dengan waktu ya. OT-nya mohon maaf, T-nya adalah second dan hanya adalah tinggi. Jadi ini maksudnya adalah fungsi ketinggian yang dibandingkan dengan waktu. Jadi ketika waktu tertentu, waktunya misalkan 2 detik, maka ketinggiannya adalah 3 kali 2 kuadrat dikurangi 12 kali 2 kurangi 12. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah waktu mencapai tanah. Jadi gimana menyelesaikannya? Kalau kita tahu mencapai tanah berarti hanya harus sama dengan apa ketinggiannya adalah nol ya. Kan kalau ini tanah, kelerengnya di sini, berarti kan dia tidak ada ketinggiannya, nol ya ketinggiannya. Maka hanya berarti sama dengan nol. Berarti H fungsi T-nya adalah sama dengan nol. Nah,
Ini eh, menentukan ini kadang yang siswa kurang paham gitu ya. Jadi ini maksudnya diapakan itu lah ini bingung. Padahal ini nanti ketika jadi persamaan kuadrat mudah diselesaikan. Sehingga kalau H fungsi T-nya sama dengan nol, berarti 3x kuadrat. Berarti nol sama dengan 3x kuadrat min 12x min 12. Nah, ini kan sudah persamaan kuadrat tadi. Bisa diselesaikan dengan rumus ABC, bisa diselesaikan dengan faktoran. Karena dari tadi saya sudah pakai faktoran terus, sekarang kita pakai rumus ABC ya. Halo, Halo ya, kaget tahu. Kenapa Mbak Saumi? Halo Mbak Saumi, kepencet ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kan sudah pemfaktoran. Nah, ini kan sudah kuadrat, persamaan kuadrat biasa ya. Sama kayak yang tadi ya, contoh soalnya. Maka X1-nya kita cari dengan rumus ABC, X1, X2-nya, X1 atau X2 maksudnya. Rumus ABC-nya kita masukkan, min B kuadrat plus minus, min B saja, sorry, mohon maaf. B kuadrat min 4AC per 2A, sorry ini belum dihapus. Duh, kok nggak bisa? B-nya adalah min 12, berarti min 12 plus minus B kuadrat berarti min 12 kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah 3 ya, C-nya adalah 12 ya. UD-nya berarti sama dengan 0. Per 2A ya, mohon maaf, keliru. 2 kali 3 ya. Sehingga ini akan jadi 12 per 6 plus minus akar 0. Ya, ini kan min 14, ini kan jadi plus 144. Kalau ini kita lihat, ini 4 kali 3 juga 12. Berarti ini kan juga 12 kali 12. Atau ini juga 12 kuadrat kan. Karena itu 12 kuadrat kurangi 12 kuadrat. 0 berarti ya. Kalau 0 berarti X1 dan X2-nya kembar ya. Berarti X1 atau X2-nya itu sama dengan 0. Kok 0? Mohon maaf, 12 per 6, 2 ya. Nah, artinya dia butuh waktu untuk menyentuh tanah adalah 2 second atau 2 detik. Jadi kelereng tadi dijatuhkan dan menyentuh tanah dalam waktu 2 detik. Nah, sebenarnya kalau tahu ininya, maka bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi yang perlu dipahami adalah kata-kata ini. Waktu yang diperlukan kelereng untuk mencapai tanah ya. Karena dia mencapai tanah itu berarti hanya 0. Kalau misalkan untuk mencapai ketinggian 2 meter misalnya seperti itu. Ya berarti H fungsi T-nya ini sama dengan 2. Nah, sehingga ketika kita masukkan ini akan sama dengan 2, sama dengan 3x kuadrat, min 12x, min 12. Ini bisa kita pindah ke sini, jadi ini 0, berarti 3x kuadrat, min 12x, min 2, karena ini pindah ke sini jadi min 2, berarti dia jadi min 14. Nah, ini baru kita cari faktornya ya. Karena dia waktu ya, jadi kalau ada faktornya nanti bilangan yang negatif, misalnya ketemu X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 3 misalnya. Misalnya ini ya. Maka yang kita ambil ini, jadi waktunya adalah 3 detik. Karena waktu kan tidak mungkin negatif ya. Masa waktu negatif berarti kembali ke masa lalu ya.
Jadi kan waktu selalu positif. Ada yang tanyakan dari contoh soal ini? Ini soal aplikasi ya, contoh. Ah iya, kenapa Mbak? Tidak, Pak. Tidak ya, baik. Masih ada waktu 8 menit. Saya carikan soal lagi. Jadi semakin banyak soalnya ya, maka akan semakin paham biasanya gitu. Ini contoh soal aplikasi juga ya. Ini kayaknya bukan samaan kuadrat. Bukan, bukan kuadrat ya. Ya, ya. Hmm. Nah, jika sekarang nilai X adalah oke, kita apakan? Ini Oke, kita memiliki selembar kertas yang panjangnya adalah X plus 4 dan lebarnya adalah X min 2. Jika luas kertas adalah 40 cm persegi, maka nilai X-nya adalah, karena tidak disebutkan bentuk kertasnya ya, kita anggap kertasnya adalah persegi panjang ya. Kan tidak disebutkan itu bentuk kertasnya apa. Kan kertas itu, selembar kertas bisa bentuk segitiga, bisa bentuk apa? Bentuk trapesium. Nah, karena tidak disebutkan, kita anggap saja persegi panjang. Umumnya kertas kan gitu. Kita lihat bahwa rumus luas adalah P kali L ya, panjang kali lebar ya. Berarti luasnya ini akan sama dengan X plus 4 dikalikan dengan X min 2. Bolak-balik tidak apa-apa ya, sama aja. Kan perkalian kan. Berarti luasnya ini akan sama dengan ini X kuadrat, kemudian ditambah ini min 2X, kemudian ditambah ini plus 4X, kemudian terakhir ditambah ini, sorry, ini min 8. Ya, berarti luasnya sama dengan X kuadrat, min 2X tambah 4X, dia jadi plus 2X. Ini min 8. Karena diketahui luasnya adalah 40, berarti L-nya ini 40 nilainya. 40 sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Yang ditanyakan adalah nilai X, maka berarti kita harus membentuk fungsi persamaan kuadrat. Berarti ini kita pindah ke sini. Sebenarnya istilah dipindah itu juga kurang tepat ya. Istilah dipindah itu sebenarnya eh, bagian dari miskonsepsi. Yang betul itu adalah jika ada seperti ini sekaligus saya menyampaikan aja. Tetapi kalau sudah terlanjur akrab dengan istilah dipindah, tidak apa-apa. Tetapi yang benar itu sebenarnya bukan dipindah. Yang benar itu adalah yang kiri dikurangi 40, yang kanan juga dikurangi 40.
Nah, ini jadi 0, nah, maka ini akan menjadi X kuadrat plus 2X min 48. Sampai di sini paham? Ada pertanyaannya? Oke, kita lanjut lagi. Yang ditanyakan adalah nilai X, berarti kita harus cari akarnya dari persamaan kuadrat ini. Kalau kita lihat, min 48 ini bisa dari 8 dikali 6 ya sebenarnya ya. Kalau kita coba, tetapi ini plus ini. Nggak sulit. Kalau dia sama-sama plus, plus 8, oh ya bisa ya. Kita faktorkan aja. X sama dengan 0. 48 itu adalah 8 dikali 6 ya. Kita coba di sini. Karena ini plus, berarti 8-nya harus lebih besar. Nih, ini kali ini min 6X, ini kali ini 8X. 8X tambah min 6X kan jadinya 2X. Min plus 8 kali min 6, min 48. Betul berarti ya. Maka X itu akan sama dengan min 8 atau X sama dengan 6. Nah, kita pakai yang mana? Min 8 atau 6? Kita masukkan ke sini ya. Karena panjang dan lebar itu kan sama, juga harus positif. Maka kita masukkan aja. Kalau di sini berarti dia min 8 plus 4, berarti min 4. Berarti tidak mungkin. Berarti min 8 ini tidak kita pakai. Ini tidak kita pakai. Berarti ini yang kita pakai. Coba kita masukkan 6 plus 4, 6 plus 4, 10. Positif berarti ya, lebarnya ya. Oh, panjangnya. Kemudian 6 min 2 juga 4, positif juga. Berarti ini yang kita pakai. Jadi kalau dalam soal cerita atau dihubungkan dengan soal fisika seperti kemarin tadi, maka kita harus ambil X yang apa sesuai ketentuan. Misalkan tadi waktu, waktu itu adalah positif, pasti positif. Waktu tidak ada negatif. Maka kita ambil X yang positif. Begitu juga ini, bahwa panjang dan lebar itu pasti positif. Maka kita masukkan dulu panjangnya dan lebarnya, cari yang dua-duanya positif. Kalau ada salah satu yang negatif, berarti X itu tidak bisa dipakai. Bisa dipahami? Saya izin minum lagi. Nah, jadi kalau soal cerita seperti ini, ya kalian harus benar-benar teliti ya bacanya ya. Nah, ini kalau luas, berarti harus tahu rumusnya, luasnya. Kita cari, masukkan dulu rumus luasnya, kemudian kita ketemu persamaan luasnya ya. Ada chat. Pak, kalau cara pakai ABC bisa nggak? Oke, kita coba ya. Ini tadi persamaannya. Oh, mohon maaf, sorry. X1 atau X2 akan sama dengan min B plus minus akar B kuadrat. Oh, shit. Ada peringatan waktu habis, kurang 3 menit. Sebentar. Sebentar saya izin angkat telepon dulu ya, sebentar aja.
Ya, balik lagi. B kuadrat min 4AC ya, per 2A. Min B, B-nya adalah 2, berarti min 2. Plus minus akar 2 kuadrat. Langsung saya masukkan angkanya, enggak apa-apa ya. 2 kuadrat berarti 4. Kemudian min 4 kali 48 AC, A-nya 1. Per 2 kali 1, 2 ya. Nanti ke sini berarti min 2 plus minus akar 4. 48 kali 4 berapa? 48 kali 4, 160, 192, 192 per 2. Berarti ini sama dengan min 2 plus minus akar 196 per 2. Akar 196 berapa? 16 ya? Akar 16 akar 196 16. Berarti ini min 2 yang X1-nya plus, X1 sama dengan min 2 plus 16 per 2. Min 2 plus 16, kok lain hasilnya ya? X1 sama terus ya, ada kesalahan berarti. Akar 192, 16 kali 6, 160, 6. Oh bukan, bukan 196. Akar 196 ada yang hafal? 14 ya? Sorry, 14. Berarti min 2 tambah 14 itu sama dengan 12 per 2 berarti sama dengan 6. Berarti X1 sama dengan 6. Kemudian X2-nya kita masukkan minus min B minus 14. Kok min B lagi? Kan sudah min 2 per 2. Ini min 16, min 2 min, berarti min 16 dibagi 2 min 8. X2-nya min 8. Sama kan ya? Jadi kalau rumus ABC itu perlu hafalan ini juga ya, hafalan akar ya. Karena kalau nggak hafal akar agak sulit ya. Ya, akar 14. Terima kasih Mbak Ira ya. Tadi saya ngitungnya keliru. Ya, harus hafal akar juga berarti. Untuk lebih memudahkan menyelesaikan rumus ABC. Baik, sudah terlewat 5 menit ternyata ya. Ya, terima kasih ya sudah bergabung. Semoga sehat selalu, semoga tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan semoga hasil ulangannya bagus-bagus semua ya. Amin. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.